Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain alur salah satu film requestan Bazemers yang berjudul Equality Before the Violence nih men. Buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Dan buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Dikisahkan di sebuah arena tarung bebas yang penuh dengan hingar-bingar anak-anak SMA untuk bertarung dan berjudi. Pergelutan itu pun disiarkan secara langsung sehingga menjadi lapak perjudian bagi para mafia pertandingan untuk bertahan hidup. Nah, tepat di saat itu muncullah sang juara bertahan di laga pencakdor tersebut bernama Dongho. Ini makhluknya. Dalam momen itu, dia membuat sebuah keputusan yang menghebohkan di mana dia akan pensiun dari dunia pergedebukan demi fokus untuk belajar agar bisa masuk ke universitas yang dia inginkan, men. Oke, waktu pun berlalu begitu kenceng. Akibat dari nilai Dongho yang teramat tiarap, kali ini dia pun dipanggil ke ruang BK. Wah, jelas gatal tuh kuping. Begitu keluar dari ruang BK, Dongho ngobrol sama salah satu teman dekatnya yang bernama Pengok, men. Jadi, si Pengok ini merupakan salah satu pengurus dari arena tarung bebas. Dan meskipun Dongho telah keluar dari arena, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa ngerusak persahabatan mereka gitu. Geser ke tempat lain, di mana adik kandung Dongho yang bernama Dongmin lagi asik main basket. Mirisnya, kedua abang adik ini harus berjuang untuk bertahan hidup tanpa adanya orang tua. Dan menariknya, ternyata mereka memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang gitu. Dongho dengan kepribadian yang keras, sedangkan Dongmin memiliki kepribadian yang lemah lembut kayak Nema. Walau begitu, Dongho sendiri gak pernah dan gak bisa ngamuk walau Dongmin selalu ngerazia duit di jaketnya karena dia sangat menyayangi adiknya itu, men. Di sisi lain, kita pun diperkenalkan dengan sekelompok geng kampret yang salah satunya adalah si Pengok dan anggota yang lain yaitu Tonge, Poleng, dan Bagong yang saat ini lagi asik main game di kawasan arena pertarungan sembari menunggu pertandingan dimulai. 피나면 존나 좋은 거야, 오케이? 피 터지게 싸우도록. Keesokan harinya di sekolah, Bu Guru lagi ngumpulin HP para murid karena mau ujian gitu. Tapi nggak tahu gimana caranya, lah kok si kampret Dongho ini masih bisa ngegunain HP-nya buat main curang, men. Bahkan nggak cuma dia loh, teman-temannya yang ada di bangku belakang pun juga masih bisa pakai HP mereka saat ujian. Ini parah ini. Pas yang lain lagi pada sibuk ngerjain ujian, lah kok si Pengok malah ngajak Dongho ke kantin buat beli sarapan, men. Dan begitu kelar, mereka langsung berniat balik ke kelas gitu. Namun saat perjalanan kembali ke kelas itulah, si Pengok tiba-tiba ngajakin Dongho untuk kembali bertarung di arena. Yang tentu aja bikin mood Dongho langsung ngedrop dan cabut tanpa kata. Sementara adik Dongho, si Dongmin, ternyata saat ini lagi dibully sama murid kampret di kelasnya yang kita sebut aja Obleng. Wah, bener-bener nyari perkara nih kampret. Belum tahu aja siapa abang nih bocah. 미안하다. Malamnya, Poleng lagi tugas nge-host secara live di arena pertarungan bebas nih ceritanya. Namun, semenjak Dongho keluar dari arena, seketika itu juga penonton live mereka jadi turun drastis. Sehingga para mafia pertandingan pun gak mau nyeponsorin mereka lagi, men. Alhasil, mereka pun mikir dong, gimana caranya agar Dongho mau bergabung lagi ke dalam arena. Sampai gak lama, tiba-tiba 3 anak buah Tonge datang dan memberikan hasil keuntungan dari tarung bebas tadi. Ternyata ketiga orang ini adalah murid-murid kampret dari kelas 10 yang berlindung pada geng mereka, men. 감사합니다. 아름아름 송도 좀 내고. 형들이 다 니들 생각해서 알겠습니다. Nah, saat dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja mereka papasan tuh sama Dongho. Ya otomatis mereka pun langsung mencoba untuk ngelobi Dongho agar mau gabung lagi ke arena.
Tapi ya seperti yang udah kalian tebak, si Dongho ini masih nggak mau dan tetap kekeh pada pendiriannya, yaitu mau fokus belajar supaya dia bisa keterima di universitas demi menyongsong masa depan yang lebih cerah. 아휴, 이 한심한 새끼야. 그진 너고 이 병신아. Singkat cerita, pas Dongho di rumah, dia pun sibuk nyiapin makanan buat adiknya, men. Ya, walaupun dia dikenal sebagai anak yang keras, tapi kalau soal adiknya, dia bakal jadi orang lain gitu. Dia super perhatian dan penyayang, selalu rela ngasih duit jajan untuk hobi adiknya main game. Dan bahkan dia siap nyiapin makanan buat adiknya itu loh. Tanggung jawab yang patut untuk ditiru nih, men. 나 좀 잘하는 것 같은데 진짜 게임 한번 해볼까? 그지? 괜찮은 것 같지? 아, 좋네. 저? Waktu pun berlalu begitu kenceng. Saat ini, Bu Guru terlihat mulai kagum sama Dongho karena sikapnya telah berubah drastis. Dari yang awalnya bangor banget, sekarang menjadi pribadi yang baik, rajin belajar, dan suka berolahraga. Sang Bu Guru pun kini yakin kalau dia pasti bakalan sukses di masa depan. Nah, pas perjalanan menuju kelas, tiba-tiba Dongho dicegat sama geng kampret karena mereka masih gak rela atas keluarnya Dongho dari geng mereka. Namun siapa sangka, lah kok si Tongek malah nekat ngehina dan ngejek Dongho, men. Dongho pun sempat gak terima dan mau ngasih pelajaran gitu ke Tongek. Untungnya, Pengok langsung misahin mereka dan menyeret Tongek cabut biar gak terjadi konflik berkelanjutan di antara mereka. 야야야! 왜 그래? 아빠 너 씨발 새끼야! Oke, geser ke kelasnya Dongmin nih, men. Yang dimana para murid kampret di kelas ini lagi ngerumunin dia. Ternyata mereka lagi pura-pura baik karena abis disuruh Tongek untuk ngebawa Dongmin ke arena tarung bebas. Dengan niatan untuk menjerumuskan Dongmin ke dalam dunia para gambler gitu. 존나 잘해. 둘 중에 한 명 돈을 벌어, 니가. 두 배가 느낌이네. 진짜? 두 배? 좆대지. 담보 없었는데 그냥 빌려줘. 담보 없다고? 원래 충분. Singkat cerita, Dongmin pun pulang ke rumah dan ngasihin duit ke abangnya, Dongho. Si Dongho pun bingung karena adiknya tiba-tiba berubah dan mulai berani ngebantah dia. Dongho agak sedikit kesal dan ngeluapin emosinya dengan cara olahraga di luar saat tengah malam, men. Namun begitu Dongho nggak ada di rumah, lah kok si Dongmin malah balik lagi ke arena. Dan ternyata di sana dia udah mulai ikut dalam perjudian di arena pertandingan bebas. Sialnya lagi, karena kalah dalam perjudian itu, dia pun harus terus berjudi hingga hutangnya pun menumpuk kepada geng arena itu. Sampai begitu tiba di rumah, Dongmin gak bisa tidur karena mikirin utangnya tadi, men. Dia pun ngerasa sangat gak nyaman dengan keadaannya sekarang. Di keesokan harinya, para member geng kampret lagi pada ngumpul dan bermain game perjudian. Sampai nggak lama, Obleng datang buat ngelapor kalau si Dongmin udah mulai kecanduan taruhan sampai utangnya bejibun. Ngedenger itu, Tongek pun ngerasa senang dan nyuruh buat ngelanjutin misinya itu. Hingga saat bel masuk berbunyi, Dongmin seketika langsung ngumpet buat ngehindar dari geng Obleng yang mau nagih utang. Namun apesnya, di belakang Dongmin ternyata ada salah satu anggota dari anak buah Obleng lagi nungguin dia, men. Sampai akhirnya, Dongmin pun diseret ke toilet dan digibeng habis-habisan. 미안. Sepulangnya dari sekolah, Dongmin nyamperin abangnya yang lagi olahraga di lapangan. Ternyata dia berniat meminta maaf karena kemarin udah berani ngebantah abangnya itu. Dan seperti biasa, Dongho pun dengan mudahnya ngemaafin Dongmin, lalu nyuruh dia untuk fokus belajar aja dan gak usah mikirin kejadian kemarin. 뭘 해야 될지도 모르는데 뭐가 부럽냐? 이제 슬슬 아빠가 숨겨놓은 건물을 줄 때가 됐거든. Siang pun berganti malam. Dongmin sedang berusaha mempertanggungjawabkan utang-utangnya dengan cara mengikuti pertarungan di arena ngelawan Obleng nih, men. Hingga saat pertandingan baru dimulai, Dongmin udah sangat kewalahan ngadepin si Obleng karena ya kan si Dongmin ini emang sama sekali nggak tahu caranya berantem. Namun siapa sangka saat Dongmin mulai bener-bener terpojok, dia mendadak jadi buas dan mampu membalik keadaan.
Tapi karena si berdebah obleng ini tetap gak mau kalah, dia pun memanfaatkan pasir di sekitar untuk ngerusak fokus Dongmin hingga akhirnya ngelihat itu, Pengok pun meminta Tonge agar menghentikan pertandingan mereka. Lah kok si berdebah Tonge ini gak mau dengan alasan kalau penonton live mereka lagi rame-ramenya. Nah, ngelihat kondisi adik sahabatnya yang udah tak berdaya, Pengok pun ngefotoin kondisi Dongmin, terus ngirim ke Dongho sembari memintanya agar segera datang ke lokasi tersebut. Bisa dipastikan, Dongho pun seketika langsung bergegas dan di saat perjalanan dia masih menyempatkan diri untuk nelpon adiknya. Tapi ya jelas gak ada yang jawab dong. Sampai gak lama, Dongho bertemu dengan sekelompok orang yang lagi nonton live pertandingan itu. Dongho pun merebut HP mereka untuk ngelihat siapa yang sedang bertarung saat ini. Namun karena mereka nggak terima HP-nya dirampas, pergedebukan pun tak terhindari. Oke, geser ke Dongmin yang udah bener-bener kewalahan ngadepin obleng nih men. Dan karena udah saking kepepetnya, Dongmin pun mengambil batu buat nimpuk lawannya itu. Tapi sialnya, komplotan obleng gak terima dan langsung ngeroyok dia. Karena pertandingan ini udah teramat sangat kelewatan, Pengok pun akhirnya nekat ngehentiin pertandingan itu. Dan berkat bantuan dari Pengok, Dongmin pun berhasil kabur dari tempat itu. Namun sialnya, kini Pengok harus menanggung akibatnya dengan dikeluarin dari geng arena tersebut men. 존나게 쉽지 않아. Singkat cerita, setelah nganterin Dongmin ke rumah sakit, Dongho yang gak terima adiknya dibikin babak belur sampai kayak gitu pun berencana ngelaporin semua kejadian kemarin ke ruang guru BK. Tapi begitu ngelihat Poleng yang lewat di hadapannya, Kodam Dongho pun seketika meronta-ronta hingga ngelampiasin amarahnya itu ke Poleng men. Setelah Poleng tak berdaya, Dongho langsung mengambil HP-nya untuk melakukan live proses ngasih pelajaran ke satu persatu anggota geng kampret itu. Dimulai dari para murid kampret dari kelas 10 yang selalu ngebully adiknya. Mereka dibecek satu persatu, gak peduli walau ada guru yang lagi ngajar di kelas itu men. Kebrutalan Dongho belum kelar nih men. Dia lanjut bikin perhitungan sama si Bagong yang sering ngebully Dongmin. Namun sesaat ketika Dongho lagi ngegibeng si Bagong, lah kok Tonge nelpon dengan maksud untuk menantangnya bertarung di lantai paling atas gedung sekolah mereka. Tentu aja, Dongho pun langsung berlari ke lantai paling atas sehingga Bagong pun berhasil selamat dari kebrutalan Dongho. Sesampainya Dongho di TKP, Tonge langsung ngeluarin skill bacotnya yang gak penting-penting amat itu hingga bikin si Dongho semakin naik pitam. Dengan kemurkaannya yang semakin meledak-ledak, Dongmin pun mulai menghabisi satu persatu anak buah Tonge yang berada di hadapannya. Namun karena jumlah mereka yang terlampau banyak, Dongho pun mulai kewalahan tuh men. Tapi yang nggak disangka-sangka, sahabat terbaik Dongho pun datang di waktu yang tepat dan langsung ngebantu Dongho untuk menghabisi para kroco hingga hanya tersisa Tonge dan Obleng doang men. Tanpa banyak omong lagi, si Pengok pun langsung menyerang Obleng hingga pergedebukan pun terjadi. Oke, geser ke Dongho dan si Tonge, di mana mereka berdua merupakan sosok terkuat di sekolah. Dalam kesempatan ini, secara nggak langsung, mereka bakal nentuin siapa yang terkuat di antara mereka. Namun brengseknya, saat masih adu pantun, si Tonge tiba-tiba nyolong stat ngedorong Dongho sampai ke bentur tembok gitu men. Dan tentu aja, duel pertonjokan pun langsung dimulai.
Setelah cukup lama bertarung dan sama-sama kehabisan stamina, kedua murid terkuat di sekolah ini masih aja sama-sama ngotot buat ngelanjutin duel mereka. Hingga di saat pamungkas, mereka saling beradu pukulan hingga akhirnya Dongho berhasil ngebikin Tongek tumbang dan tak bisa bangkit lagi. Dengan amarah yang menggelora dan rasa haus balas dendam atas apa yang telah dialami adiknya, Dongho pun terus menghujani Tongek dengan bogeman. Hingga Pengok harus menghentikan Dongho demi masa depan sahabatnya itu, men. Waktu pun berlalu begitu kenceng. Semenjak peristiwa itu, kondisi sekolah kini semakin rapi, repeh, ripah karena udah gak ada lagi yang namanya pembulian. Semua murid pun kini mulai bercengkrama, bermain bersama, dan bahkan berolahraga. Nah, karena saat ini si Dongho udah diterima di Fakultas Hukum, tongkat estafet kekuasaannya pun kini digantikan oleh sang adik, men. Tapi kekuasaannya itu bukan buat malak, ngebully, atau nyiksa temen. Melainkan kekuasaan itu untuk melindungi sekolah dari para murid kampret macam si Obleng dan jajarannya. Sampai tiba-tiba tamat. Ending yang membanggakan. Ingat, yang baik silakan dicontoh dan yang gak baik silakan diperbaiki. Jangan cuma nyalain, ya gak? Ya udahlah ya, tungguin cerita-cerita seru selanjutnya ya men, permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.